Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai seorang YouTuber pemula, di saat kita membuat channel YouTube, tentunya kita bukan hanya dituntut untuk mengejar syarat monetisasi, tetapi di sini pun kita dituntut untuk bisa memahami konten apa yang boleh diupload ke YouTube dan konten mana yang tidak boleh diupload ke YouTube. Jadi jangan sampai setelah channel kita mendapatkan syarat monetisasi, setelah mendaftar justru channel kita itu ditolak akibat ternyata konten kita itu mungkin terdeteksi konten digunakan ulang atau konten yang berulang. Nah, kalau kita masuk ke pusat bantuan YouTube, di sini saya coba masuk ya. Konten apa sih yang sebetulnya boleh diupload ke YouTube yang akan bisa lolos dimonetisasi ya. Di sini kan dijelaskan ya, konten seperti apa sih yang dapat dimonetisasi. Nah, saya coba scroll ke bawah ya. Di sini contoh konten yang dianggap layak untuk monetisasi. Nah, tetapi ini masih termasuk ya, termasuk tetap tidak terbatas pada. Nah, di sini kalau kita membuat videonya itu intro dan outro yang sama untuk semua video, tetapi sebagian besar konten sepanjang durasi video kita berbeda. Jadi kalau kita membuat videonya itu mungkin seperti saya nih ya, videonya itu tentang tutorial YouTube. Nah, tetapi di depannya itu mungkin kita mengisikan intro yang sama seperti pembukaan ya. Nah, itu tidak jadi masalah karena pembahasannya itu mungkin berbeda. Nah, kalau mungkin sobat semua juga tentang ngevlog, di saat kita membuat video ngevlog mungkin biasa kita menggunakan intro ya. Nah, intro tersebut mungkin meskipun sama, tetapi kan isi kontennya berbeda, itu mungkin tidak jadi masalah ya, diperbolehkan, akan bisa lolos dimonetisasi. Lalu yang kedua, konten yang mirip tetapi setiap video secara khusus membahas karakter subjek yang Anda tampilkan. Nah, ini kalau menurut saya contoh konten yang seperti konten-konten ini ya, yang membahas tentang reaction, video reaction. Itu mungkin mereka sambil menjelaskan dan bisa juga menampilkan cuplikan video. Nah, itu bisa jadi akan aman dimonetisasi ya. Nah, seperti yang di bawah yang ketiga ini pun sama ya, klip singkat yang menampilkan beberapa objek mirip yang diedit menjadi satu dan disertai penjelasan tentang keterkaitannya. Sama, ini juga menjelaskan sesuatu kejadian seperti yang mungkin kejadian-kejadian apa, tapi di situ kita muncul dan memberikan narasi yang mungkin sesuai dengan isi video tersebut. Nah, itu bisa jadi akan aman dimonetisasi ya. Jadi bilang konten-konten seperti konten reaction. Ingat, konten reaction juga bisa jadi ditolak monetisasi kalau kita hanya memberikan narasi tanpa ada muncul di dalam video kita. Nah, ternyata narasi video kita itu justru kita ambil dari isi videonya. Nah, itu bisa jadi ditolak monetisasinya ya. Lalu konten yang dianggap melanggar pedoman, di sini kita harus memahami ya. Jika sesuatu channel berisi konten yang mirip, hal ini dapat mengecewakan penonton yang mengakses YouTube untuk menikmati video yang menikmat dan menarik. Jadi mungkin apabila konten kita itu upload video yang sama dengan channel lain ya, mungkin penonton tersebut tidak bisa membedakan, oh ternyata kok videonya sama dengan video si channel ini. Nah, itu akan terkena masalah ya, karena konten ini melanggar kebijakan YouTube. Nah, lalu di sini saya jelaskan lagi untuk contoh konten yang dianggap tidak layak untuk monetisasi. Jadi kalau yang ini channel yang mungkin bakal ditolak monetisasi kalau upload video seperti ini. Yang pertama, konten yang secara eksklusif menampilkan pembacaan materi lain yang bukan karya Anda sendiri seperti teks dan situs atau feed berita. Nah, di sini buat sahabat-sahabat YouTube jangan salah ya, untuk yang pertama
apabila kita upload konten atau upload video dengan mengambil seperti dari berita-berita Google ya, dan kita hanya membacakan saja berita tersebut tanpa kita menambahkan video muncul diri kita sendiri ke dalam video tersebut. Kita hanya membacakan meskipun suara kita original ya, tapi kita hanya membacakan berita tersebut, di situ akan bakal ditolak monetisasi. Sudah dijelaskan ya, ini bukan saya yang mengisikan, tetapi ini dari YouTube-nya langsung. Jadi konten yang tidak bakal diterima monetisasinya. Lalu untuk yang kedua, lagu yang dimodifikasi sehingga nada dan temponya berubah tetapi identik dengan lagu aslinya. Jadi ini untuk konten-konten yang mungkin membahas tentang musik, ya musik tersebut kita ubah ya, seperti kita ubah musiknya, tetapi masih ada nada-nada atau mungkin ya dibilang si iramanya itu masih ada pada musik tersebut. Bisa jadi konten tersebut tidak layak dimonetisasi karena mungkin kalau menurut YouTube-nya ini konten yang digunakan ulang ya. Jadi jangan salah, ini yang membuat bukan saya tetapi ini YouTube-nya langsung ya. Di sini coba sobat semua masuk ke pusat bantuan YouTube biar lebih jelas. Ketikan konten yang digunakan ulang dan konten konten yang digunakan ulang dan konten yang berulang. Ataupun kalau lebih mudahnya, konten apa yang bisa lolos dimonetisasi, di situ nanti akan dibawa ke pusat. Di sini ya akan muncul tampilan seperti ini. Nah, lalu di sini akan dibacakan lagi konten berulang yang mirip atau tidak berfaedah dengan nilai edukasi, kualitas komentar atau narasi yang rendah. Nah, jadi seperti ini konten yang tidak bisa diterima monetisasinya kalau kita membuat video ya, seperti video tersebut ya mengambil cuplikan bola, seperti kita menambahkan berita bola ya, tetapi kita tidak memberikan perubahan sama sekali di dalam video tersebut. Setidaknya kalau video kita itu memang mau niat membuat video reaction, kita harus bisa masuk ke dalam video tersebut, jelaskanlah inti dalam video tersebut ya. Kita bisa menjelaskan sambil kita memberikan cuplikan sedikit, itu masih aman untuk dimonetisasi karena di sini ya dijelaskan ya, konten berulang yang mirip atau tidak berfaedah dengan nilai edukasi, kualitas komentar atau narasi yang rendah. Jadi narasinya itu sama sekali tidak terlihat ada perubahan di dalam video tersebut ya. Jadi akan terdeteksi konten digunakan ulang dan tidak bisa lolos monetisasi. Lalu untuk yang ketiga, konten yang dibuat berdasarkan template diproduksi massal atau dihasilkan secara terprogram. Apa ini Bang? Nah, jadi apabila ada video yang viral ya sahabat semua, misalkan video viral itu mungkin trending nih hari ini, ternyata kita ikut-ikutan upload dan video tersebut justru sudah banyak yang mengupload ke YouTube ya, bukan hanya 1-2 channel yang mengupload, itu bakal ditolak ya. Sudah pasti itu yang dinamakan konten digunakan ulang karena sudah berulang kali diupload lagi. Nah, percuma kita upload ya, pasti akan ditolak monetisasinya. Lalu untuk yang kelima nih, slideshow gambar atau teks scroll dengan sedikit atau tanpa nilai edukasi, komentar atau narasi. Nah, seperti ini ya. Kalau menurut saya slideshow ini adalah kita upload video mungkin tentang gambar yang kita ambil dari Google ataupun dari mana ya, mungkin gambar-gambar yang mungkin ya dibilang hanya gambar-gambar tanpa ada gerakan-gerakan di dalam video tersebut, seperti kita memunculkan ya ke dalam video tersebut. Nah, itu kita akan ditolak monetisasinya.
Bahkan kalau kita yang mungkin sudah dimonetisasi pun harus hati-hati di saat membuat video seperti video-video reaction ya. Usahakan, saran saya, masuk ke dalam video tersebut, jelaskan video tersebut tentang apa. Contoh kalau kita membuat video reaction itu tentang pertanian, tentang olahraga, tentang otomotif. Nah, kita bisa memasukkan narasi kita dan kita muncul di dalam video tersebut. Ya, alangkah baiknya kita simpan di pojok video wajah kita ya, sambil kita menjelaskan. Tapi usahakan jangan terlalu full video tersebut. Berikan cuplikannya saja, jangan terlalu panjang. Kita ambil video tersebut lalu kita upload, kita ikut muncul, itu pun kalau menurut saya bisa bermasalah. Nah, jadi di sini ya, untuk channel yang konten-konten yang mungkin tidak akan bisa digunakan ulang ya, kalau yang jelas, kalau konten yang dibuat berdasarkan template itu mungkin seperti konten-konten yang ada di TikTok atau Facebook ataupun yang snap video ya, yang sudah banyak yang viral lalu kita gabung-gabung jadi satu, lalu kita edit dan kita upload ke YouTube, itu akan ditolak. Jadi percuma ya, jangan kita fokus mengejar 1000 subscribe, 4000 jam tayang, tapi kita tidak fokus isi konten kita. Alangkah baiknya buatlah konten yang original ya, meskipun ya kita tidak menampilkan wajah ya, kita seperti video-video ngevlog ya, mungkin itu aman ya. Jangan sampai kita ingin menjadi seorang konten kreator tapi kita malas membuat konten, sehingga kita tinggal nyomot dan kita upload